السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ayuhal hudurul kiram, pada kesempatan yang baik ini biidznillah ta'ala kita akan lanjutkan ta'liq ala kitab Umdatul Ahkam, wa ma zala al-kalam fi bab al-murur baina yaday al-musalli. Kita masih membahas tentang hukum melewati di depan orang yang salat. Naqal al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضتهما، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rijlaya fi qiblatih, dan kedua kaki saya di kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajad, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak sujud, Nabi SAW apabila hendak sujud, ghamazani, beliau menyentuhku. Faqabattuhuma, maka aku lipat kedua kaki saya, sehingga ini memungkinkan Nabi SAW sujud. Dan apabila beliau berdiri, maka aku luruskan kembali kedua kakiku. Ini yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Dalam hadis-hadis sebelumnya kita membahas tentang hukum orang yang lewat di depan orang yang salat. Apakah ini pengecualian termasuk yang membatalkan salat? Karena Nabi SAW mengatakan, taqta'u salatar rajuli thalathah. Ada 3 hal yang membatalkan orang yang salat jika melewati di depannya. Al-mar'ah, yang pertama adalah wanita. Apabila lewat depan orang yang salat, maka salat orang tersebut batal. Yang kedua, al-himar. Yang kedua adalah keledai. Ini juga apabila melewati di depan orang yang salat akan batal. Dan yang ketiga adalah al-kalbul aswadul bahim. Anjing yang hitam semuanya. Kalau melewati orang yang salat, maka salatnya batal. Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha menyampaikan hadis ini ada beberapa motivasi. Motivasi yang pertama karena Aisyah radhiyallahu taala anha tidak berpendapat bahwasanya 3 hal tadi, wanita, keledai dan juga anjing, ini membatalkan apabila melewati di depan orang yang salat. Dan ini bukan berarti Aisyah mengingkari hadis tersebut, akan tapi li'adami ilmiha bihadzal hadis. Karena memang hadis ini tidak diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam madhab Aisyah radhiyallahu taala anha itu, kalau ada wanita yang lewat di depan orang yang salat tidak membatalkan. Sementara jumhur ulama, dan itu qaul yang rajih, bahwasanya wanita apabila melewati di depan orang yang salat maka ini akan membatalkan. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Sekali lagi, pendapat yang kuat, apabila ada wanita yang melewati di depan orang yang salat, maka salatnya batal. Ini pendapat yang rajih sebagaimana hadis riwayat Muslim yang tadi kami sebutkan. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak sependapat dengan jumhur ulama.
Dan beliau mengatakan wanita tidak bisa disamakan dengan anjing, tidak bisa disamakan dengan keledai. Maka di antara yang menyampaikan Aisyah radhiyallahu yang disampaikan oleh Aisyah adalah hadis ini. Beliau mengatakan, saya di depan Nabi SAW pernah tidur, sedangkan Rasulullah salat menghadap ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Rasulullah SAW salatnya jalan terus, tidak beliau batalkan. Kalau seandainya ada wanita yang lewat dan itu membatalkan, tentu Nabi tidak salat di dalam rumah karena saking sempitnya rumah saya. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Buktinya apa? Apabila beliau mau sujud, ghamazani. Apabila beliau mau sujud, maka beliau menyentuh Aisyah. Supaya apa? Supaya Aisyah menekuk atau melipat kakinya. Melipat kakinya sehingga Rasulullah SAW bisa sujud dengan baik. Bisa sujud dengan sempurna. Dan apabila beliau berdiri, maka Aisyah kemudian meluruskan kembali karena memang sempitnya rumah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Sehingga kalau dipakai untuk tidur dan Nabi SAW menggunakan salat, maka tidak cukup kecuali tadi Aisyah mengangkat atau melipat kakinya dan Rasulullah SAW sujud. Itu karena saking sederhananya rumah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Dalam takwil atau dalam pandangan Aisyah, hukum antara wanita yang berbaring dengan hukum wanita yang melewati sama saja. Makanya beliau berpendapat bahwa wanita kalau melewati depan orang yang sholat tidak membatalkan berdasarkan kejadian yang terjadi pada Aisyah sendiri. Beliau berdalil buktinya Nabi melanjutkan sholatnya. Kalau seandainya batal, tentu Nabi SAW tidak sholat dalam kondisi Aisyah tidur. Bagaimana jumhur menjawab argumentasi yang disampaikan oleh Aisyah? Bagaimana jumhur menjawab? Jumhur menjawab bahwa yang terjadi pada Aisyah itu tidur. Aisyah itu tidur. Dan dalam kondisi tidur itu tidak melewati. Beda antara yang diam dengan yang melewati. Yang ada di dalam hadis, taqta'u salatar rajuli thalathah. Batal salat seseorang apabila dilewati oleh 3 hal. Salah satu dari 3 hal. Ini dilewati. Sedangkan Aisyah di dalam hadis ini tidur. Artinya diam. Kalau diam, tidur, ini tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan itu kalau ada wanita melewati di depan orang yang sholat. Adapun kalau tidur, duduk, berdiri, diam, ini tidak membatalkan menurut jumhur ulama. Karena hadisnya memang jelas. Dengan pendapat jumhur ini berarti jam'un bainal ahadits. Ini berarti memadukan antar beberapa hadis yang ada. Hadis Aisyah jelas, Nabi SAW melanjutkan sholatnya. Dan hadis Muslim, riwayat Muslim tadi, taqta'u salata rajulin thalathah, yang membatalkan salat seorang apabila dilewati salah satu dari 3 hal, ini juga jelas. Dan kedua-duanya tidak bertentangan. Demikian cara jumhur, rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, menjawab yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Kami ulangi, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berpendapat bahwa wanita yang melewati di depan orang yang sholat, baik itu lewat ataupun tidak lewat tapi diam, ini tidak membatalkan sholat seseorang, baik itu sholat laki-laki ataupun sholat perempuan. Sedangkan jumhur mengatakan kalau ada orang yang sholat kemudian dilewati oleh perempuan, maka sholatnya batal. Kalau tidak dilewati, baik itu tidur, baik itu duduk, baik itu berdiri dan tidak bergerak, maka ini tidak membatalkan menurut jumhur ulama berdasarkan pada beberapa hadis yang dipadukan. Hadis Aisyah dan juga hadis yang ada dalam riwayat Muslim tadi. Ma'asyiral ikhwah, a'azzakumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyebutkan kesederhanaan rumahnya, di antaranya tadi sangat sempit karena tidak cukup
untuk digunakan tidur dua orang, satunya tidur, satunya sholat. Dan di antara kesederhanaan rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, wal buyutu yawma idin laisa fiha masabih. Dan rumah pada waktu itu tidak ada lampunya, tidak ada listriknya, menunjukkan gelap. Maka Nabi SAW apabila beliau hendak sujud, beliau meraba Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha supaya melipat kakinya, mengangkat kakinya, dan Nabi SAW bisa menunaikan salat dengan baik. Dari hadis ini di antara faedah yang bisa kita ambil, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kuntu anamu baina yaday Rasulillah, aku tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah yang bisa kita ambil, adamu butlani salatir rajul idza kana baina yadayhi imra'ah, bahwa salat seseorang tidak batal apabila di depannya ada wanita, selama wanita ini tidak melewati, hanya duduk atau berbaring, ini tidak mengapa. Kemudian faedah yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, jawaz ja'lil haid sutratan. Di antara faedah yang bisa kita ambil, bolehnya menjadikan wanita haid sebagai sutrah. Bolehnya menjadikan wanita haid sutrah. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha tentu tidak diketahui apakah dia haid ataukah tidak. Ketika disebutkan secara mutlak, maka ini mencakup wanita yang haid dan wanita yang bukan haid. Kalau kemudian ada pertanyaan, di situ kan Aisyah tidak dijadikan sutrah. Kalau tidak dijadikan sutrah saja boleh, demikian juga jika dijadikan sutrah jawabannya. Jawabannya demikian. Aisyah memang saat Nabi SAW salat di dalam rumahnya tidak dijadikan sebagai sutrah. Tidak dijadikan sebagai sutrah. Maka kita katakan kalau tidak dijadikan sutrah saja boleh, apalagi dijadikan sutrah. Apalagi dijadikan sutrah. Memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk sutrah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, yang bagi lil azwaj tarbiyatu zawjatihinna bil qana'ah 'ala al amwal wal basatah fil hayat. Di antara faedah yang bisa kita ambil, hendaknya bagi para suami untuk mendidik para istri-istrinya, membimbing para istri-istrinya untuk hidup sederhana, hidup qanaah. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha selalu nyaman dengan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang sempit, hanya cukup untuk dipakai tidur dua orang, bahkan satu solat satunya tidur pun tidak cukup. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah mengeluhkan dengan kamar yang sempit. Bahkan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dipakai untuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipakai untuk kuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, dan beliau tetap menikmati dengan rumah yang sempit ini. Bahkan rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha laisa fiha masabih, tidak ada lampunya, dan tidak terdengar dari Aisyah mengeluh, oh ini rumah enggak ada lampunya, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian yang diajarkan kepada Nabi SAW kepada para istri-istri beliau. Dan banyak para wanita yang lebih senang untuk hidup glamor. Tidak lain karena seringkali para suami itu membuka celah hidup dengan gaya boros, kesana kemari, ke mall dan lain sebagainya, mengakibatkan hawa nafsu dari para istri sendiri untuk kemudian memiliki harta yang banyak, hidup glamor dan lain sebagainya, tidak qanaah, itu karena terpancing oleh kehidupan suaminya itu sendiri. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faedah sajada
ghamazani. Kalau Nabi SAW sujud, maka kemudian beliau menyentuh kedua kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Faidahnya, anna lamsal mar'ah la yubtilu al-wudu. Bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Buktinya apa? Nabi SAW ketika salat menyentuh kaki Aisyah dan beliau melanjutkan, menunjukkan sah wudunya, sah salatnya. Kalau seandainya batal, tentu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga hadis ini merupakan dalil untuk pendapat yang mengatakan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu seorang. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, jawazul harakah al-yasirah. Jawazul harakah al-yasirah fi shalah wala siyama li hajatis shalah. Di antara faedah yang bisa kita ambil, boleh melakukan gerakan yang mubah. Boleh melakukan gerakan yang mubah di dalam salat. Yang dilakukan oleh Nabi SAW menyentuh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini gerakan. Kalau memang sedikit, maka dibolehkan. Apalagi ada hajat Nabi SAW mau sujud dan butuh space, butuh tempat yang lebih luasa, maka beliau menyentuh Aisyah radhiyallahu taala anha supaya mengangkat kakinya sehingga memudahkan bagi Nabi SAW untuk salat dengan baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, yambaghi bainal azwaj at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Hendaknya bagi suami istri untuk saling tolong-menolong dalam melaksanakan kebaikan dan takwa. Kemudian faedah selanjutnya, annal baita lahu haqqun. Bahwa rumah itu punya hak. Wa min huquqil bait, dan di antara hak rumah yang ditinggali oleh anak dan istri kita adalah an nusalliya fihi, untuk kita salat di dalamnya. Karena rumah tidak dipakai untuk zikir, tidak dipakai untuk baca Quran, tidak dipakai untuk salat. Ini seperti kuburan. Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana rumah yang seperti kuburan? Rumah yang tidak dipakai untuk salat sunnah, rumah yang tidak dipakai untuk zikir, rumah yang tidak dipakai untuk baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini rumah yang seperti kuburan. Dan faedahnya banyak ketika seorang laki-laki salat sunnah. Kalau salat fardu itu di masjid. Nabi SAW mengatakan, ij'alu li buyutikum hadzan. Jadikanlah untuk rumah-rumah kalian bagian dari amal kalian. Amal kalian. Illa mafturidat alaikum. Kecuali yang diwajibkan kalian, yaitu salat fardu. Kalau salat fardu di masjid. Tapi kalau salat sunnah, maka sebaiknya di rumah. Di rumah. Dan Nabi SAW biasa melakukan salat sunnah di rumah. Itu salat sunnah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qabliyah subuh. Adapun zuhur, beliau seringkali melakukannya di masjid. Karena memang ada hajat. Biasanya zuhur orang beraktivitas. Biasanya zuhur di rumah, misalnya yang punya anak, lebih banyak suara anak yang sedang bermain dan mudah terganggu. Maka Nabi SAW memberikan contoh demikian. Jadi rumah itu tetap punya hak dari salat-salat sunnah yang kita kerjakan. Di antaranya adalah salat sunnah rawatib, atau juga salat sunnah qiyamul lail dan lain sebagainya. Hada wallahu ta'ala a'lam.